Selamat malam Bapak Ibu semua teman-teman saya yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang pada malam hari ini saya akan sedikit berbicara tentang 3 poin. Poin pertama ini, pertama tentang pertentangan tentang asal Yesus. Kita lanjut. Subpoin yang akan dibahas ini ada 2. Pertama ini tentang pertanyaannya orang Yahudi, lalu tentang Yesus yang berkata tidak bisa datang ke tempat Yesus berada. Maksudnya apa? Nah, itu nanti kita akan bahas. Tadi kan Albert berbicara tentang em, standar ganda orang Yahudi bahwa ketika dituduh kenapa kamu mau mau membunuh aku, kenapa kamu mau mencelakakan aku gitu ya, orang Yahudi ngomong oh, enggak berpura-pura gitu. Dari ayat ini 7:25, Yohanes 7 ayat 25, eh, beberapa orang Yahudi itu beberapa orang Yerusalem itu sudah sadar, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh. Jadi beberapa orang di keramaian itu mungkin memang sudah mengetahui rencana tersebut. Rencana atau niatan yang membunuh Yesus itu kan tadi tidak dinyatakan secara terbuka dan akhirnya orang-orang sudah mulai tahu. Beberapa orang di keramaian itu sudah mulai tahu bahwa ada niatan untuk membunuh Yesus. Jadi bisa dikatakan pada saat ini baru dinyatakan sebagai sesuatu yang jelas, gitu, terang-terangan. Nah, tapi mereka juga melihat dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita, yaitu anggota Mahkamah Agama, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Yahudi gitu ya, benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Apakah ia adalah Mesias? Logikanya gini, teman-teman, Bapak Ibu. Ketika ada seorang eh, mengucapkan sesuatu yang mungkin pada saat itu kontroversial, lalu sudah jelas ada rencana jahat yang untuk membunuh Yesus. Tapi ketika Yesus hadir di situ kok diam aja. Orang-orang mungkin berpikir bahwa sepertinya pemimpin-pemimpin Yahudi setelah mengenali Kristus sebagai Mesias, setelah mengenali Yesus sebagai sang Mesias yang akan datang. Hal ini juga sebenarnya berat ketika orang mengatakan mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Cornelius Alapide bilang bahwa kemungkinan harusnya mereka sudah tahu atau seharusnya dengan mudah mengetahuinya. Tapi mereka dibutakan oleh kesombongan dan kebencian mereka. Sekalipun demikian, karena memang bukan saja, mereka tertahan oleh kuasa ilahinya untuk tidak melakukan apa-apa. Makanya eh, orang-orang itu belum bisa melakukan apa-apa gitu pada Yesus. Tapi orang akhirnya bertanya, bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Sementara orangnya kita tahu nih, ini Yesus ini dia orang Galilea nih. Saya tahu nih tetangganya, saya tahu nih, kenal nih dulu bareng apa gitu ya kalau orang sekarang gitu. Sementara pada saat itu gitu, Mesias itu akan datang tiba-tiba dan jelas. Oh, begitu datang tuh jelas, oh ini Mesias. Kalau kata kepercayaannya orang Yahudi. Kalau sementara dia belum dinyatakan, berarti dia akan terus sembunyi. Nggak ada orang yang tahu. Tapi Yesus nggak kayak gitu. Yesus tahu Galilea, anaknya si ini, anaknya si itu. Jadi menurut orang Yahudi, Yesus bukan Mesias. Makanya Yesus orang Galilea, orang Nazaret ini benar gitu Mesias. Kita udah tahu jelas kata orang-orang Yahudi, orang-orang di Yerusalem itu. Nah, akhirnya Yesus bilang gini, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus menyindir mereka yang seolah-olah mengetahui Yesus, seolah-olah tahu asal geografisnya sehingga tahu Yesus harusnya gini-gini-gini, tapi tidak memahami identitas sejati sebagai yang diutus Allah. Padahal Yesus baru saja ngomong, Yesus di perikop tadi yang bahas oleh Albert gitu ya di poin yang sebelumnya, Yesus baru saja bicara untuk tidak menghakimi menurut apa yang nampak. Jangan karena kamu tahu Yesus orang Galilea, kamu tahu ya, kamu Yesus orang Nazaret gitu. Kamu merasa ini bukan Mesias nih, saya tahu. Yesus itu hanya bisa dikenali ketika mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa dia adalah yang diutus Allah. Dari sini kan jelas tuh, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, Yesus itu hanya bisa dikenali ketika mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa Dia adalah yang diutus Allah. Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak bisa sampai ke dalam pengertian bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah yang diutus Allah, mereka nggak ngerti karena sesungguhnya mereka pun tidak mengenal aku. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus. Jadi kan di sini kita udah paham bahwa mereka ini tidak mengenal Allah. Jadi mereka pun tidak bisa mengenali Yesus secara sepenuhnya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh yang diutus. Yesus adalah Mesias. Lebih dalam lagi gitu ya.
Aku kenal dia sebab aku datang dari dia. Karena Kristus datang dari Bapa. Dialah satu-satunya yang bisa menyatakan Allah kepada manusia. Allah yang tidak kelihatan itu, yang Allah yang mungkin tertutup bagi manusia. Yesus yang berasal dari Bapa, berasal dari Allah, datang ke dunia untuk menyatakan Allah kepada manusia. Lebih dalam lagi sebenarnya kita bisa artikan gini juga nih. Kalau kata Cornelius Alapide, aku datang dari dia. Kalau Santo Agustinus bilang bahwa ia lahir dari Bapa gitu ya. Tanda kutip lahir dari Bapa. Artinya apa? Sudah ada bersama Bapa sejak kekekalan. Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa kekekalan dan keabadian beda. Kekekalan itu berarti dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Sudah ada gitu. Kalau abadi, tadinya dia punya awal, tapi dia nggak punya akhir. Jadi ketika dia sejak ada dalam kekekalan ini berarti Yesus ini tidak terikat oleh waktu. Berarti Yesus itu memiliki natur ilahi yang sama dengan Bapa. Yesus adalah, lalu kalau kita baca setelahnya, dan dialah yang mengutus aku. Dia mengutus aku ini menyatakan natur manusia atau inkarnasi peristiwa Yesus hadir ke dalam dunia melalui kelahiran dari perawan Maria. Artinya apa? Ketika ayat ini ada, aku kenal dia datang dari Bapa, sudah ada bersama Bapa sejak kekekalan. Yesus memiliki natur ilahi yang sama. Lalu yang satu lagi adalah Yesus datang ke dunia melalui inkarnasi, melalui kelahiran. Dan di sini berarti ada natur manusia yang dinyatakan. Sebagai Allah, sang anak bersama Bapa sejak kekekalan, sebagai manusia, ia masuk ke dunia melalui kelahiran dari Maria. Dengan kata lain, sedikit teologis ya, hal ini menunjukkan dui natur Kristus. Dia fisik 100% Allah, sekaligus 100% manusia. Luar biasa. Begitu dengar kayak gitu, begitu Yesus ngomong aku kenal dia sebab dia aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku gitu. Orang-orang Yahudi itu gitu bahwa itu suatu penghujatan. Penghujatan kenapa? Karena ia menyatakan dirinya sama dengan Allah. Jadi memang premis atau sebab orang-orang Yahudi membunuh Yesus itu karena selain mereka tertutup ya oleh kebenarannya, dari maksudnya mereka tidak paham bahwa Yesus memang benar-benar juru selamat gitu ya, Mesias, anak Allah gitu. Mereka menganggap bahwa orang ini menyamakan dirinya sama dengan Allah. Makanya mereka berusaha menangkap dia. Tapi ketika orang mau dengar perkataan Yesus seperti itu gitu ya, buat saya eh, orang saya membayangkan diri saya gitu ya, ada di orang-orang pada saat itu. Saya membayangkan diri saya seperti bakal, wow, kagum gitu karena dia berkata-kata dengan kuasa dan belum pernah ya ada orang seperti itu gitu ya. Kalau saya sebagai orang Yahudi, maka akhirnya terpecahlah. Ada orang yang memang mau nangkap, ada orang yang terkagum-kagum gitu. Mungkin juga ada orang yang masih bingung gitu ya. Ini maksudnya gimana nih? Ah, nggak ngerti. Sehingga orang banyak itu tidak satu suara untuk menangkap Yesus. Nah, dan karena bermacam-macam reaksi, usaha untuk menangkap itu gagal. Akhirnya lanjut lagi nih. Ada orang lagi berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Hal ini menunjukkan bahwa iman-iman orang yang ada ini semua didasarkan pada mujizat. Karena Yesus melakukan mujizat, orang jadi percaya. Sebenarnya nggak masalah. Tapi hal tersebut tidak membawa orang kepada karakteristik Yesus yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu teman-teman, dalam berbagai kesempatan dan mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman pernah ini ya, pernah membaca gitu ya mengenai teologi teologi kemakmuran gitu. Teologi kemakmuran menempatkan bahwa mujizat itu sebagai suatu mujizat, hal-hal baik semua itu sebagai suatu tanda Allah bekerja. Tidak salah. Tapi kalau fokus kita cuma terbatas pada mujizat, atau malah lebih bahaya lagi, fokus kita menganggap bahwa terjadinya mujizat, terjadi hal-hal baik itu adalah suatu suatu tanda Allah menyertai, dan sementara kalau terjadinya bencana, terjadinya hal-hal yang buruk itu Allah tidak, apalagi karena dosa-dosa kita dibilangnya gitu ya. Itu yang berbahaya, Bapak Ibu teman-teman. Karena ternyata kita memahami bahwa eh, hubungan kita mungkin transaksional, atau hubungan kita mungkin cuma memahami ya Allah ada ketika dia memberikan saya sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa. Hal ini tidak membawa orang kepada karakteristik Allah, karakteristik Yesus yang sesungguhnya. Ditambah lagi karena orang suka dengan mujizatnya Yesus, orang-orang kan jadi tidak berfokus lagi pada orang-orang Farisi yang pemimpin Yahudi. Akibatnya merasa terganggu mereka dan makin berencana untuk menyingkirkan Yesus. Yesus mengajak kita untuk mengenalinya bukan sebatas dari apa yang terlihat oleh mata, melainkan dari pengertian yang lebih dalam
mengenai natur manusia dan ilahinya. Itu yang dari poin subpoin pertama. Itu yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan tidak dapat datang ke tempat Yesus berada. Nah, Yesus bilang bahwa tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Seperti yang kata Bagus tadi, Yesus itu tidak takut terhadap ancaman kepadanya. Jadi bukan karena di ini lihat ih ada orang mau membunuh saya, takut dah gitu. Terus jadi di eh, percepat ya gitu ya pengajarannya dan semuanya. Karya-karyanya itu tidak dibatasi oleh kehendak manusia. Yesus ada berkarya hingga akhirnya nanti bangkit dan naik ke surga itu semua karena kehendak Allah, kehendak Yesus sendiri. Dan di sini sebenarnya kalau kita coba gali aspek lainnya gitu ya. Yesus mengumumkan kenaikannya ke surga secara tersembunyi. Dan setelah kita memiliki iman pada Yesus, kita belajar bahwa ini suatu hal yang subtle dan mungkin memang cuma bisa dimengerti oleh kaum beriman saja. Ya, hari ini sih kawan-kawan Ortodoks kita juga sedang merayakan eh, kenaikan Yesus ke surga. Nah, kembali lagi masuk ke dalam materi, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Orang-orang Yahudi ini nanti akan menyadari siapa Yesus sebenarnya, tapi sudah terlambat. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Terlambat untuk mengenali dia sebagai Mesias, sebagai satu-satunya yang dapat mewahyukan Bapa kepada manusia. Tadi kan kita udah lihat nih, aku kenal dia. Orang manusia nggak kenal Bapa. Yesus yang kenal persis Bapa setiap. Dan Yesus ada untuk mewahyukan, memperkenalkan Bapa, memberikan pengetahuan tentang Bapa kepada kita, kepada manusia. Berarti menolak Yesus itu berarti dia gagal mengenal Allah secara benar. Karena pengetahuan sejati tentang Allah hanya ada melalui Yesus. Cara orang-orang Yahudi merespons dengan ini penuh kebencian, iri hati, mau dicelakakan, mau dibunuh. Itu menunjukkan bahwa mereka itu jauh dari Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu bingung. Tinggal sedikit lagi, aku mesti pergi kepada dia yang utus aku. Kamu nggak bisa ikut, tapi orang-orang Yahudi akhirnya saling berkata, manakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Perantauan diaspora ini sebenarnya dia gunakan secara sarkas. Jadi sama aja kayak orang ngomong seperti ini. Jangan-jangan karena dia ditolak di sini, mungkin dia mau pergi kepada orang-orang asing saja. Yang mungkin kalau bahasa kasar lagi, ya mungkin ajarannya dia nggak laku di antara orang-orang Yahudi yang belajar, makanya dia capek. Dan orang Yahudi bingung kan, kamu mencari aku tapi nggak bisa. Maksudnya apa? Menariknya bahwa secara nggak langsung, ironis, orang-orang Yahudi mau meramalkan apa yang akan terjadi setelah orang Yahudi menolak Yesus, murid-murid Yesus pergi mengabarkan Injil pada orang-orang asing. Dan Injil itu tersebar kepada secara universal ke berbagai bangsa, universal Katolik gitu ya, yang kita kenal sebagai Katolik. Karena pesan yang sama itu diketahui dalam berbagai bahasa, berbagai budaya. Kita mengenal eh, pada akhirnya kan Kristianitas itu tidak dipahami sebagai suatu bentuk yang budayanya cuma satu doang. Tapi kita tahu tentang penghayatan penghayatan secara Jawa pada Kristianitas, pada secara mungkin orang Papua, ada penggambaran Yesus sebagai raja gitu. Penggambaran Yesus ya seperti orang Papua gitu ya, lengkap dengan kulit gelapnya yang indah gitu. Atau Yesus yang digambarkan seperti orang China gitu, orang Korea ada. Yesus dia gambarkan sebagai orang ya dengan gaya Mesir Koptik ada. Yesus yang digambarkan oleh dengan orang Brazil apa gitu juga ada gitu. Tapi pesannya juga sama. Yesus Kristus adalah juru selamat universal. Mungkin ada semacam perbedaan penghayatan di beberapa titik. Tapi secara umum pesannya itu sama. Makanya ini yang akhirnya dikatakan dengan penolakan orang Yahudi ini, Injil malah tersebar ke seluruh dunia secara universal. Orang-orang semua non-Yahudi gitu ya. Gentiles, Goyim, pada tahu semua tentang Yesus. Dari sini kita dapatkan bahwa menerima Yesus berarti menerima pengertian mengenai Allah yang sejati. Dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus justru memberikan jalan kepada Injil untuk dikabarkan kepada seluruh dunia. Itu poin yang pertama. Poin ketiga sih. Poin pertama dari saya. Pada malam hari ini. Kita lanjut ya. Hari tiga nih.
Yesus mengajak kita untuk mengenalinya bukan sebatas dari apa yang terlihat oleh mata, melainkan dari pengertian yang lebih dalam mengenai natur manusia dan ilahi. Menerima Yesus berarti menerima pengertian mengenai Allah yang sejati. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus justru memberikan jalan pada Injil untuk dikabarkan kepada seluruh dunia. Lalu yang